Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada kali ini kita akan membahas sebuah alur film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2024 yang menceritakan tentang seorang wanita muda dikirim ke Roma untuk memulai kehidupan pelayanan kepada gereja. Namun, menghadapi konspirasi mengerikan yang berharap dapat melahirkan inkarnasi yang jahat. Pada suatu hari, Pastor Brennan datang ke gereja untuk menyampaikan informasi penting kepada Pastor Harris, salah satu petinggi gereja. Brennan menunjukkan sebuah foto kepada Harris yang memperlihatkan seorang pastor yang sedang menggendong bayi. Foto tersebut mengindikasikan bahwa bayi yang dicari-cari, yang diyakini sebagai inkarnasi jahat, telah lahir. Brennan yang ditugaskan untuk menyelidiki gereja sesat tersebut yakin bahwa bayi tersebut adalah sosok yang selama ini dinantikan. Namun, Pastor Harris yang sebenarnya adalah anggota gereja sesat itu mengaku bahwa bayi itu mungkin sudah beranjak remaja dan hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang cukup umur yang dimaksud. Tiba-tiba, Pastor Harris menghilang dari tempat itu. Brennan mengejar Harris keluar dari gereja, mengatakan bahwa menyembunyikan rahasia tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Harris menjawab bahwa dia tidak membutuhkan ampunan. Yang diinginkannya adalah agar semua ini segera berakhir, dan dalam waktu dekat Brennan akan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Sementara itu, di atas gereja sedang berlangsung pemasangan jendela kaca. Terjadi insiden kecelakaan ketika kaca jendela terjatuh dan menimpa Pastor Harris yang berada tepat di bawahnya. Sayangnya, Harris tewas dalam insiden tersebut karena kepalanya terkena batang besi. Pada tahun 1971, di kota Roma, di sini ada seorang wanita yang bernama Margaret, seorang wanita muda asal Amerika yang dibesarkan di panti asuhan. Margaret yang biasa dipanggil Maggie setelah dewasa merasa panggilan jiwa untuk menjadi orang yang bermanfaat. Dia memutuskan untuk menjadi pengajar di sebuah biara di pinggiran kota Roma. Di bandara, Margaret bertemu dengan Pastor Gabriel yang sengaja datang untuk menjemputnya. Margaret juga disambut oleh Kardinal Lawrence, seorang pejabat senior dalam gereja yang dulunya adalah pendeta dan sering mengajar di panti asuhan tempat Margaret dibesarkan. Karena hubungan mereka yang sudah lama, Margaret dan Lawrence memiliki ikatan yang cukup dekat. Di sepanjang perjalanan menuju biara, Margaret melihat sekelompok orang yang sedang berdemo menentang kebijakan pemerintah. Demonstrasi tersebut tampaknya akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Hal ini menjadi perhatian pihak gereja, terutama karena banyak generasi muda yang mulai berpaling dari ajaran agama. Lawrence menganggap ini sebagai tantangan besar yang harus dihadapi gereja untuk mengembalikan orang-orang ke jalan yang lurus. Margaret juga diharapkan ikut berperan dalam tantangan tersebut. Sesampainya di biara, Lawrence memperkenalkan Margaret kepada Suster Silpa yang akan memberitahukan tugas-tugas yang harus dilakukan selama tinggal di sana. Margaret disambut dengan hangat. Biara ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat untuk belajar. Suster Silpa menugaskan Margaret untuk mengajar anak-anak. Setelah menjelaskan semua tugasnya, Suster Silpa harus pergi karena sebuah insiden kecil. Kebetulan, Margaret berada di depan salah satu kamar dan mendengar suara anak kecil dari dalam kamar tersebut. Rasa penasaran membuatnya ingin melihat siapa yang ada di dalam kamar. Ketika Margaret membuka pintu, ia melihat seorang gadis kecil bernama Carlita. Margaret mencoba mengajak Carlita berkenalan. Namun tingkah laku Carlita yang aneh membuat Margaret merasa sedikit gugup. Suster Silpa kembali dan menjelaskan bahwa Carlita memiliki kelainan mental yang menyebabkan emosinya sering tidak terkontrol. Oleh karena itu, Carlita dibiarkan tinggal di kamar sendirian agar tidak mengganggu anak-anak yang lain. Margaret tidak tinggal di biara sepanjang waktu. Dia memiliki jadwal tertentu untuk mengajar di biara dan akan tinggal di sebuah apartemen yang telah disediakan. Sebenarnya, tujuan utama Margaret adalah menjadi seorang biarawati, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagai umat yang taat, Margaret selalu berdoa dengan khusyuk sebelum tidur. Namun, Margaret merasa ada keanehan saat berdoa. Ia mendengar suara benda terjatuh di kamar dan melihat dari celah pintu ada bayangan kaki seseorang.
Suasana di dalam kamar terasa sangat berbeda, dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh penampakan sesosok biarawati. Pada saat bersamaan, seorang wanita masuk, teman sekamar Margaret, yang juga merupakan pengajar di biara. Mereka melakukan perkenalan singkat, tetapi dengan cepat mereka akrab. Di hari-hari berikutnya, Margaret menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu pada malam hari, dia memeriksa semua anak-anak dan menyadari bahwa Carlita tidak ada di tempatnya. Margaret lalu mencari Carlita dan menemukan sesuatu yang mencurigakan di salah satu kamar. Pintu kamar tersebut sedikit terbuka, dan Margaret terkejut melihat Carlita berada di ruangan itu dengan tubuh yang terikat. Malam itu, teman sekamar Margaret membujuknya untuk keluar bersenang-senang. Meskipun awalnya Margaret merasa tidak nyaman karena harus berpakaian tidak sesuai dengan ajaran yang selama ini dia ikuti. Margaret pun akhirnya terpaksa untuk ikut. Saat berada di tempat hiburan malam, mereka ditemui oleh dua pria yang mengajak mereka berkenalan. Margaret yang sebelumnya selalu menjaga citra, akhirnya terlalut dalam suasana malam itu. Untuk pertama kalinya, dia disentuh oleh seorang pria dan terlibat dalam perilaku yang jauh dari norma-norma yang dia anut. Keesokan paginya, Margaret terbangun kembali di kamarnya, merasa bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi semalam. Teman sekamarnya menjelaskan dengan santai bahwa semuanya baik-baik saja dan akan menjadi rahasia kecil mereka berdua. Namun, Margaret merasa ada sesuatu yang belum jelas. Saat Margaret merasa tertekan dan penuh penyesalan, dia dihampiri oleh seorang pria tak dikenal yang ternyata adalah Pastor Brennan. Pada malam itu, Margaret bertemu dengan Pastor Brennan untuk pertama kalinya. Meskipun mereka belum saling mengenal, Brennan sudah tahu bahwa Margaret adalah pengajar di biara tersebut. Brennan meminta beberapa menit dari waktu Margaret untuk memberitahukan informasi penting. Dia membahas tentang seorang gadis bernama Carlita atau Siciana, dan memperingatkan Margaret untuk waspada karena sesuatu yang buruk akan segera terjadi di sekitar Carlita. Brennan juga meminta Margaret untuk segera menemuinya di apartemennya dan memberikan alamatnya. Margaret tidak langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh Pastor Brennan, namun dia tidak bisa menepis bahwa Carlita memang tampak aneh. Lalu sekarang, Margaret mulai melakukan pendekatan kepada Carlita, berusaha menjadi teman yang nyaman dan sering mengobrol dengannya. Perlahan-lahan, Carlita mulai terbuka. Ternyata, Carlita mengalami kesamaan dengan Margaret. Ketika Margaret seumuran Carlita, dia juga sering mengalami penglihatan aneh yang tampak nyata. Bahkan seringkali menampilkan penampakan yang menakutkan. Awalnya, pengalaman tersebut sangat mengganggu Margaret, tetapi lama-kelamaan, ia terbiasa dengan hal tersebut. Suatu hari, saat Margaret bersama anak-anak bermain di taman, mereka dikejutkan oleh penampilan seorang suster yang berdiri di lantai atas gedung. Suster tersebut hanya tertawa sambil melihat ke sekitar dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, suster itu terbakar dan api membakar tubuhnya. Margaret teringat ucapan Pastor Brennan dan segera pergi menemuinya tanpa membuang waktu. Setibanya di apartemen Pastor Brennan, ia menunjukkan sebuah foto kepada Margaret. Di foto tersebut terdapat seorang pria bernama Splieto, seorang pendeta yang radikal. Brennan menjelaskan bahwa pria dalam foto itu adalah Carlita saat masih bayi. Dia juga menjelaskan bahwa ada dua kelompok gereja ajaran yang dianut oleh Pastor Brennan dan juga Margaret, serta gereja tempat Margaret mengajar anak-anak. Gereja yang menurutnya adalah penganut ajaran yang menyimpang dan melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Tuhan. Diketahui bahwa ajaran gereja yang menyimpang itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Para petingginya dan beberapa pendetanya yakin bahwa mereka bisa melahirkan antikristus dengan bantuan kekuatan gelap. Mereka memiliki niat jahat yang lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Mereka ingin menciptakan Tuhan yang nyata, yaitu antikristus yang bisa mereka lihat dan sentuh, dan kemudian menjadikannya sebagai Tuhan mereka. Pastor Brennan tidak bisa masuk ke dalam biara, jadi dia meminta Margaret untuk mengambil dokumen anak-anak yang telah lahir di biara. Brennan menduga bahwa antikristus akan terlahir dari rahim Carlita, dan jika ini benar,
Antikristus akan lahir pada hari ke-6, bulan ke-6, pada jam 6 pagi, dengan simbol Triple Six yang sering diasosiasikan dengan iblis. Waktu untuk menunggu bulan ke-6 hanya tinggal beberapa hari lagi. Penting bagi Pastor Brennan untuk mendapatkan arsip akte kelahiran agar dia bisa mengetahui bagaimana Antikristus akan dilahirkan. Menurut Brennan, Antikristus terlahir dari hasil perkawinan antara seorang wanita dan seekor serigala. Dia meminta Margaret untuk bekerja sama dan menyelesaikan semua ini sebelum terlambat. Namun, Margaret belum sepenuhnya percaya pada apa yang dikatakan Brennan. Dia masih yakin bahwa Carlita hanyalah anak gadis biasa. Setelahnya, Margaret mencoba menanyakan tentang Carlita kepada Pastor Jibril. Namun, dia tidak bisa membicarakan hal tersebut di tempat terbuka, terutama karena tindakan mereka selalu diperhatikan oleh Suster Silpa. Suatu ketika, saat berada di sebuah museum, Margaret melihat Carlita terduduk di pojokan yang terhalang oleh patung. Awalnya Margaret mengira Carlita hanya duduk sendirian, tetapi perlahan-lahan dia melihat seorang biarawati duduk di samping Carlita. Biarawati tersebut menoleh dan tersenyum ke arah Margaret. Pada suatu malam, ketika Margaret pulang dari biara menuju apartemennya, dia secara tidak sengaja melihat Paulo, pria yang ditemuinya di tempat hiburan malam. Margaret ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, karena dia benar-benar tidak ingat. Namun, Paulo tampaknya sangat ketakutan dan berusaha menghindari Margaret. Paulo meminta Margaret untuk tidak mengikutinya. Tiba-tiba, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak Paulo dan tubuhnya terjepit oleh mobil. Paulo meminta tolong kepada Margaret untuk menariknya, tetapi dalam kepanikan, Margaret hanya bisa menarik potongan tubuh Paulo. Peristiwa tersebut meyakinkan Margaret tentang apa yang dikatakan Pastor Brennan. Di hari selanjutnya, hari itu adalah hari bahagia untuk Luz, yang ternyata diangkat menjadi seorang biarawati. Saat semua orang merayakan peristiwa tersebut, Margaret diam-diam memasuki ruangan Suster Silpa. Di bawah meja, Margaret menemukan sebuah kunci dan akhirnya menemukan jalan rahasia menuju ruang lain di dalam gudang. Di dalam gudang, Margaret menemukan berkas-berkas yang tersimpan di lemari yang berisi akte kelahiran anak-anak yang terlahir di biara. Margaret terkejut saat melihat berkas-berkas yang dia temukan di gudang. Hampir semua anak-anak yang terdaftar mengalami kekurangan sejak lahir. Ada 14 akte kelahiran dengan nama yang sama, yaitu Skiana, dan semuanya terlahir pada bulan ke-6. Margaret segera membawa semua berkas itu untuk diserahkan kepada Pastor Brennan dan mencari Carlita untuk ikut bersamanya. Namun, karena terburu-buru, Margaret membuat para suster curiga. Dia menyembunyikan berkas-berkas tersebut di bawah kasur sebelum dibawa ke ruangan lain. Margaret sempat memberi syarat kepada Pastor Jibril tentang lokasi berkas tersebut sebelum para suster mengurungnya di sebuah kamar. Di dalam kamar, bayangan-bayangan yang menakutkan muncul, dan Margaret diperlihatkan sesosok iblis. Di pojokan kamar yang gelap, tampak sesosok makhluk wanita dengan wajah mengerikan menghampirinya. Pada saat yang sama, Pastor Jibril datang untuk menolong Margaret. Pastor Jibril berhasil menemukan arsip yang disembunyikan di bawah kasur dan segera membawanya ke kediaman Pastor Brennan. Brennan sangat senang karena Margaret akhirnya percaya dan berhasil membawa semua arsip. Mereka sekarang harus mencari cara untuk menghentikan agar bayi Antikristus tidak terlahir ke bumi. Brennan mengungkapkan bahwa mereka telah banyak memakan korban selama bertahun-tahun. Mereka telah mencoba melahirkan banyak bayi, namun semuanya perempuan. Untuk menjadi Antikristus, mereka memerlukan bayi laki-laki, tapi keempat anak yang dilahirkan semuanya tewas. Hanya Carlita yang dibiarkan hidup. Ketika Carlita cukup umur, dia akan dikawinkan dengan seekor serigala, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Ke-14 anak tersebut adalah keturunan dari serigala. Margaret melihat kembali foto dari Pastor Brennan dan menemukan kejanggalan. Bayi yang digendong oleh Suster Silpa memiliki tanda angka Triple Six di kepalanya, sedangkan Carlita memiliki tanda tersebut di dalam mulutnya. Ini berarti bayi yang digendong oleh Suster Silpa bukanlah Carlita yang sekarang masih hidup. Ada sesuatu yang terlewatkan. Mereka harus mencari akte kelahiran bayi dengan tanda lahir di kepalanya. Setelah pencarian,
Margaret akhirnya menemukan akte kelahiran tanpa foto. Dari keterangan di akte tersebut, bayi itu terlahir sempurna dan sehat. Margaret mencocokkan foto dengan dokumen akte kelahiran. Ukuran foto sama persis dengan apa yang ada di akte, sehingga bisa disimpulkan bahwa ada dua bayi yang masih hidup hingga sekarang. Pastor Brennan baru mengetahui informasi ini. Margaret mencoba memeriksa tanda lahir itu lagi dari foto dan teringat pada Paulo yang memberi isyarat untuk mencari tanda tersebut. Margaret terkejut saat mengetahui bahwa tanda itu ada di kepala dirinya sendiri. Kisah balik menunjukkan kejadian malam itu. Margaret ternyata tidak tidur dengan Paulo, melainkan ditiduri oleh iblis yang menyerupai serigala. Paulo menyaksikan kejadian tersebut. Pastor Brennan sangat terkejut mengetahui fakta ini, bahwa semua ini sudah direncanakan sejak awal. Margaret dipindahkan ke Amerika sejak kecil agar jejaknya tidak terdeteksi. Setelah dewasa, dia dipanggil kembali ke Roma untuk dikawinkan dengan iblis. Namun semuanya terlambat, dan sekarang pada tengah malam adalah hari ke-6 bulan ke-6, dan bayi akan terlahir pada jam 6 pagi. Pastor Brennan merencanakan untuk membawa Margaret ke tempat persalinan dengan bantuan seorang dokter. Namun, dalam perjalanan, mobil mereka sengaja ditabrak. Dari insiden tersebut, hanya Margaret yang selamat. Pada malam itu, tepat pada waktu 12 malam, Margaret mulai bertingkah aneh dan perlahan pelutnya membesar. Pihak gereja akhirnya menemukan Margaret dan melakukan persalinan di hadapan seluruh biarawati dan para anggota gerejanya. Proses persalinan tersebut lancar dan Margaret melahirkan dua anak kembar, seorang bayi perempuan dan seorang bayi laki-laki. Mereka semua menyambut bahagia kelahiran anak laki-laki tersebut yang dianggap sebagai cikal bakal antikristus. Margaret mengetahui hal ini dan berusaha melarikan diri dengan kedua anaknya. Namun, Suster Silpa mencoba merebut anak itu kembali dan tiba-tiba Margaret tertikam. Suster Silpa memerintahkan untuk membakar Margaret bersama salah satu anak kembar. Untungnya, Carlita datang dan menyelamatkan Margaret dan berhasil menyelamatkan diri. Dalam kobaran api, Margaret melihat sesosok lain yang terbakar. Di sisi lain, Pastor Spleto merencanakan sesuatu dengan menukarkan anak bayi. Spleto memberikan foto seorang laki-laki kewarganegaraan Amerika yang tinggal di Roma yang akan menjadi ayah dari bayi laki-laki tersebut, yang kebetulan istrinya baru melahirkan pada waktu yang sama di sebuah rumah sakit. Sementara Margaret, Carlita dan juga bayi perempuannya tersebut kini tinggal di daerah terpencil untuk menghindari pihak gereja. Seorang tadi kenal yang ternyata adalah Pastor Brennan datang ke tempat mereka, tapi Margaret tidak ingin berurusan lagi dengan Pastor Brennan dan memintanya untuk pergi. Namun Brennan hanya ingin memberitahu bahwa pihak gereja sudah mengetahui bahwa Margaret dan anak-anaknya masih hidup. Mereka akan selalu mencarinya, terutama anak-anaknya. Brennan juga memberitahu bahwa anak laki-laki Margaret kini diberi nama dengan Demian oleh gereja. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.